Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat channel BEM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita dijaga oleh Allah dunia dan akhirat. Iwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alangkah baiknya kita menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tuliskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sihir adalah praktik ilmu gaib yang dilakukan oleh individu dengan tujuan tertentu yang melibatkan orang lain sebagai subjek atau target sihir tersebut. Sihir yang termasuk dalam kategori ilmu hitam merupakan perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh individu yang dikenal sebagai dukun atau penyihir. Di berbagai daerah di Indonesia masih ada keyakinan bahwa banyak orang memiliki pengetahuan ilmu hitam dan memiliki kemampuan untuk menggunakan sihir. Meskipun beberapa orang mungkin meragukan eksistensi sihir, masih ada banyak yang meyakini bahkan di era modern seperti sekarang pengguna sihir masih terjadi. Orang yang menjadi korban sihir seringkali mengalami rasa sakit yang tidak wajar meskipun tidak ada diagnosa medis yang dapat mengidentifikasi penyakit tertentu. Perlu diingat bahwa mimpi buruk juga bisa menjadi tanda terkena sihir. Sihir di dalam hukum agama Islam diharamkan. Bahkan orang yang mempunyai sihir ataupun orang yang mendatangi sihir, maka ibadahnya akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sihir itu sudah ada di zaman dahulu hingga zaman sekarang. Bahkan Rasulullah SAW pernah terkena sihir. Maka dengan itu ikhwan fillah, diantaranya kami akan menjelaskan tentang tanda-tanda terkena sihir. Maka sebelum saya lanjut, yang belum bergabung di channel BEM TV bisa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Yang pertama, tanda orang terkena sihir atau santet, satu, akan mimpi berulah dengan perasaan gelisah saat tidur. Tanda pertama jika kita terkena sihir adalah akan merasakan kegelisahan saat akan tidur, dan perasaan gelisah ini akan berlanjut dalam mimpi. Tanda lain yang menunjukkan seorang terkena sihir adalah ketika mereka merasakan gelisah saat tidur, baik dalam pikiran maupun perasaan. Pokoknya mereka akan merasa cemas saat tidur, yang bisa menjadi indikasi bahwa mereka telah terkena sihir. Kemudian yang kedua, mimpi diikuti dengan hawa nafsu. Salah satu tanda jika seorang terkena sihir melalui mimpi adalah jika mimpi tersebut diikuti oleh hawa nafsu. Penjelasan ini telah disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Sebagai contoh, seseorang mungkin bermimpi mengalami hal-hal yang melibatkan dorongan nafsu, seperti mimpi menjadi junub dan bertemu dengan sosok yang mirip dengan orang yang mereka sukai. Nah, itu bisa menjadi tanda orang itu terkena sihir. Kemudian yang ketiga, mimpi jatuh. Mimpi tentang jatuh seringkali dialami oleh beberapa orang, termasuk terjatuh dari tempat tinggi ke dalam lubang hitam, jatuh dari atap rumah, atau bahkan jatuh dari tempat yang tidak diketahui lokasinya. Jika mimpi ini berulang terus-menerus, bisa menjadi itu adalah tanda sihir akan memasuki diri kita, bahkan bisa diri kita terkena sihir. Tanda yang keempat, mimpi hewan buas atau mimpi menyeramkan. Jika kamu pernah bermimpi bertemu dengan hewan yang menyeramkan atau buas, ini juga bisa menjadi pertanda bahwa itu terkena sihir. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dan mengingatkan diri kita dengan cara bersolawat dan berdoa. Tanda yang kelima, mimpi melihat diri sendiri di kuburan. Melihat diri sendiri di dalam kuburan, sebuah tempat yang seringkali dianggap menakutkan, bisa menjadi tanda bahwa kita sedang terkena sihir, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Al-Mishri. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Sihir itu sudah ada, bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sihir itu sudah ada. Namun ada penangkalnya dan cara kita terhindar dari sihir. Yang pertama, satu, menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah itu hawanya adalah positif, sedangkan sihir itu hawanya negatif, maka hawa negatif akan tertolak dengan hawa positif. Hawa di situ maksudnya adalah energi. Energi tubuh kita akan mengeluarkan energi positif ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Sihir memiliki keterkaitan dengan aktivitas setan, karena setan berupaya untuk menyesatkan manusia. Salah satu cara untuk mengusir setan adalah dengan rajin membaca Al-Quran. Bahkan ikhwan fillah, Al-Quran itu salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Maka bagi orang yang rutin membaca Al-Quran akan terhindar dari sihir. Yang ketiga, kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebelum tidur kita membaca doa. Setelah membaca doa, kita membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian kita membaca surah Al-Falaq. Kemudian kita membaca surah An-Nas dan membaca ayat kursi. Maka orang yang sebelum tidurnya berzikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membaca doa, maka Allah akan menjaganya. Apalagi jika kita sebelum tidur berwudu dulu, maka insya Allah tidak akan terkena oleh sihir. Karena apa? Karena wudu itu adalah cahaya. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang kita lakukan berupa ibadah, membaca Al-Quran, berdoa, itu akan menjadikan sebab diri kita dijauhkan dari sihir yang akan menyerang kita. Dengan itu, hati-hatilah dalam setiap tingkah kita, terutama sebelum tidur kita membaca doa dulu. Kemudian setelah sholat kita berdoa minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwan fillah tanda-tanda orang yang akan terkena ilmu sihir dan cara menangkalnya dengan beberapa ibadah. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.